Rabbi ya Rahman, Anta wasi'ul ghufran, irhamna jami'an warzuqna imana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbi ya Rahman. Sambil hati ini kemudian sayang. Sebab kalau hati ini benci dan marah, nggak nyampe, tidak nyampe. Wallahu a'lam. Lanjut Ustaz, kitab Bidayah. المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتي التحية. Ketika telah masuk masjid, sebaiknya jangan dulu duduk sebelum melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid. فإن لم تكن على طهارة أو لم ترد فعلها كفتك الباقيات الصالحات ثلاثا. Ketika kita dalam keadaan tidak suci atau tidak sedang berkehendak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, maka diganti dengan bacaan baqiyatus sholihah. Pertanyaannya berapa? Di sini disebutkannya salatan. 3 kali baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali. Atau dalam riwayat yang lain, وقيل أربعا. dalam riwayat yang lain mengatakan 4 kali. Jadi 4 kali kalimat baqiyatus sholihah. Tapi ada pandangan yang lain. وقيل ثلاثا للمحدث Terus وواحدة للمتودي. orang yang belum wudhu itu baca 3 kali, sedangkan yang sudah wudhu itu bacanya 1 kali. Jadi ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama bacanya berapa? 3 kali. Pendapat yang kedua bacanya 4 kali. Pendapat yang ketiga dibedakan antara yang sudah wudhu dengan yang belum wudhu. Yang belum wudhu baca 3 kali, yang sudah wudhu baca 1 kali. Itu perbedaan pendapat terkait dengan mereka yang tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Pertanyaannya, bolehkah tahiyatul masjid itu digabung dengan sholat lainnya, baik sholat sunnah atau sholat wajib misalnya? Makna tahiyatul masjid itu apa sih? Tahiyatul masjid itu adalah sholat pertama yang kita laksanakan saat kita masuk ke dalam masjid. Maka tahiyatul masjid termasuk salah satu dari sekian banyak sholat yang boleh digabung dengan sholat sunnah atau digabung dengan sholat wajib. Salah satu dari sekian sholat. Berarti ada sholat yang lainnya. Nah, ada sholat yang lainnya yang boleh digabung dengan sholat sunnah lainnya. Apa diantaranya? 1 sholat hajat, 2 sholat istikharah, 3 sholat safar, baik saat datang atau saat mau berangkat. Itu sudah berapa tuh? 5. Sudah 5 tahiyatul masjid. Terus hajat, terus istikharah, berangkat, pulang, udah 5. Kan dihitungnya satu-satu, Pak. Yang berikutnya yang juga boleh digabung adalah sholat sunat ihram. Yang boleh digabung berikutnya sholat syukril wudhu. Saya ngambil contohnya gini. Jika seseorang berwudhu, kemudian masuk ke dalam masjid, dia langsung menunaikan sholat zuhur, maka menurut pendapat
pendapat Imam Romli, dia mendapatkan pahala sholat syukril wudhu, pahala sholat tahiyatul masjid, dan pahala sholat zuhur sekaligus pada satu pelaksanaan. Bedanya kalau Imam Romli mengatakan itu dapat meskipun tidak diniatkan. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan dapat kalau diniatkan, gitu ya. Kalau dihadirkan niat baru dapat. Tapi Imam Romli mengatakan meskipun nggak dihadirkan, dengan kesadarannya dia melaksanakan sholat, cukup sadar bahwa dia ingin melaksanakan sholat yang lain, itu sudah mendapatkan pahala sekaligus. Terus ada orang yang komentar, pelit amat, bukan urusan pelit. Kita urusan ilmu, Pak, bukan urusan pelit. Pelit amat sih. Saya pernah menjelaskan beberapa, misalnya sholat duha itu kan sholat hajat sama istigharah bisa digabung. Maka saya pada saat pelaksanaan sholat duha itu menggabungkannya dengan hajat dan istigharah. Terus ada orang komentar gitu, pelit amat. Maksudnya pelit itu mahal. Saya sholat 2 rakaat, tapi dapat pahala berapa rakaat? 6 rakaat. Secara ilmu boleh, diboleh. Paham sholat? Itu terkait dengan sholat-sholat sunnah yang boleh digabung. Lanjut, Ustaz. فإن لم تكن صليت في بيتك ركعتي الفجر فيجزئك أداؤهما عن التحية. Nah, ketika kita belum melaksanakan sholat qabliyah subuh, kan qabliyah subuh itu pahalanya gede banget, sangat besar. Apa kata Nabi Muhammad SAW di dalam riwayatnya, Nabi SAW mengatakan terkait dengan sholat qabliyah subuh ya. Jadi saya ngambil riwayatnya. Yang pertama, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. La yuhafidhu ala rakaatil fajri illa awwab. Tidak menjaga 2 rakaat sebelum subuh kecuali hamba yang kembali kepada Allah dan taat kepadanya. Yang berikutnya, An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat lam yakun Rasul sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min an-nawafil ashad ta'abudan minhu ala rakaatil fajr. Jadi tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menjaga sholat sebelum sholat subuh. Saking pentingnya sholat sebelum sholat subuh, yaitu 2 rakaat qabliyah subuh. Kalau diurutkan sholat-sholat sunnah yang rawatib, maka urutan yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Itu urutan yang paling pertama. 2 rakaat sebelum subuh. Nah, pertanyaannya gini dulu. Saking pentingnya, berarti boleh nggak kemudian kita ini masuk masjid, dan mau sholat qabliyah, boleh nggak digabung dengan tahiyat? Boleh, gabung saja dengan tahiyat al-masjid. Pertanyaan berikutnya, kalau seandainya ternyata sudah sholat subuh, boleh nggak kita sholat qabliyah? Nggak boleh. Sholat subuh, tapi ini penting, qabliyah teh penting. Udah lari-lari dari rumah, bangun teh tadi bangun, cuman masalahnya tadi teh ada panggilan alam. Akhirnya ke masjid telat. Sampai ke masjid, tadinya bisa qabliyahnya di rumah, nggak sempat, udah lari-lari ke masjid. Sampai ke masjid sudah komat. Boleh nggak kita sholat qabliyah? Nggak boleh. Pertanyaannya, boleh nggak kita sholat qabliyah setelah sholat subuh? Jawabannya boleh. Nah, ini perlu dijelaskan. Iya, makanya mau dijelasin ibu-ibu. Tenang, ibu-ibu tenang, saya jelasin dulu. Saya mengambil bapak boleh buka kitab Taqrirat As-Sadidah di Taqrirat As-Sadidah, kitab fikih Madzhab Imam Syafi'i. Saya juga kemudian mengutip kalimatnya. Jadi gini, kita mulai dari definisi dulu. Qabliyah itu apa? Sholat qabliyah itu adalah sholat fayadkhulu waqtuha bidukhuli waqtil fardhah wa yakhruju bi khuruji. Sholat qabliyah adalah sholat yang waktunya, kan itu sholat terkait dengan waktu, ada batasan waktu. Batasnya dari kapan sih? Dari awal waktu sholat sampai akhir waktu sholat. Qabliyah itu dari awal waktu sholat sampai akhir waktu sholat. Namanya qabliyah. Betul, qabliyah itu sebelum, tapi dia punya batasan waktu sampai akhir waktu sholat. Sedangkan ba'diyah itu dari mulai pelaksanaan sholat sampai akhir waktu sholat. Kalimat berikutnya yang ini, fayajuzu an takunal qabliyatu ba'da fi'lil fardhah wa takunu adaan
wala yajuzu an takuna al-ba'diyatu qabla fi'lil fardhah. Maka boleh sholat qobliyah itu setelah pelaksanaan sholat, tetap statusnya adaan, bukan qadaan. Adapun sholat ba'diyah nggak boleh dilaksanakan sebelum pelaksanaan sholat. Jelas? Jelas? Ada orang protes dia. Ini sholat apaan setelah subuh? Jawab, Pak, sholat qobliyah. Nggak ada sholat sebelum subuh. Kata siapa? Dia nganggap semua sholat nggak boleh setelah subuh. Padahal di mazhab Imam Syafi'i hanya 2 jenis sholat yang nggak boleh setelah subuh dan tidak boleh setelah pelaksanaan sholat asar. Apa itu? Dua-duanya sholat sunnah. Gimana cara menjelaskannya? Saya rinci gini ya, gambaran besarnya saja. Sholat itu kan terbagi menjadi 2. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat sunnah dibagi lagi menjadi 3. Sholat sunnah terkait dengan waktu, sholat sunnah terkait dengan sebab, dan sholat sunnah mutlak, nggak ada kaitan dengan waktu, nggak ada kaitan dengan sebab. Sholat sunnah terkait dengan waktu itu ada batasan waktunya. Sholat duha, sholat tahajud, sholat witir itu ada batasan waktunya. Sholat sunnah terkait dengan sebab dibagi menjadi 3. Kebayang ibu-ibu? Kebayang tasdirnya? Sholat sunnah terkait dengan sebab itu yang pertama sebab di awal. Ada sebab bersamaan, ada sebab di akhir. Sebab di awal berarti sebabnya dulu datang, baru sholat bisa terlaksana. Contohnya tahiyatul masjid. Masuk masjid dulu, baru sholat. Kalau belum masuk masjid, nggak ada sholat namanya tahiyatul. Ada orang sholat Idul Fitri di lapangan, terus dia tahiyatul masjid. Eta bukan masjid, eta tahiyat lapangan. Gue udah ceritain tahiyatul masjid di sholat di apa? Kalau Pak Doi, oh iya, kebayangnya masjid ya, kebayangnya mau hidupnya masjid dulu ya. Kan semua tanah Allah adalah masjid, jadi dia sholat itu. Iya, jadi sholat tahiyatul masjid itu kalau sudah masuk masjid. Sholat syukril wudhu dulu baru. Itu namanya sholat yang sebabnya di awal. Ada sholat yang sebabnya bersamaan. Apa sholat yang sebabnya bersamaan? Sholat gerhana. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi kalau gerhana matahari, gerhana bulan, itu mulai sholatnya kalau udah gerhananya muncul. Jangan coba-coba sholat sebelum gerhana muncul. Sudah muncul, udah muncul, mulai sholat. Kalau ternyata mau sholat sudah hilang gerhananya, nggak ada sholat, selesai sholatnya nggak ada. Sebab dia hanya dilaksanakan kalau ada gerhana. Pas gerhana, nggak jadi gerhana, ya nggak jadi sholat. Berikutnya, sholat sunnah yang sebabnya di akhir. Sholat dulu baru sebabnya di akhir. Bapak-bapak melakukan perjalanan, sholat dulu baru jalan, apa jalan dulu baru sholat? Ya sholat dulu, sholat safar dulu baru berangkat. Sholat hajat, menginginkan hajatnya di awal apa di akhir? Setelah sholat apa sebelum sholat? Menginginkan hajatnya, dapat hajatnya kapan? Sebelum sholat atau setelah sholat? Kalau sudah dapat hajatnya ngapain sholat hajat ibu? Sebelum. Ibu-ibu teh sholat hajatnya pengen dapat hajat atau sudah dapat hajat? Berarti hajatnya di depan apa di belakang? Di belakang. Dapat hajatnya di belakang. Sholat dulu berharap hajat tadi dapat. Berarti sebabnya ada di akhir. Istikharah, pilihannya itu dapat pilihannya di ujung apa di awal? Dapat pilihannya. Hasilnya di ujung. Berarti sholat dulu baru istikharah atau istikharah baru sholat? Maaf, sholat itu salah. Ibu-ibu sih, keganggu ibu-ibu teh keganggu. Sholat istikharah dulu, baru hasilnya apa hasilnya dulu baru sholat istikharah? Sholat dulu. Itu sebabnya di akhir. Yang terakhir namanya sholat sunnah mutlak. Nggak ada kaitan dengan sebab, tidak ada kaitan dengan waktu tertentu. Contohnya sholat tasbih.
Sholat tasbih itu sholat mutlak. Boleh waktunya kapan saja, tapi ada waktu yang tidak boleh. Dan dari sholat semua ini yang tidak boleh cuma dua terakhir. Kalau diurutkan tadi, sholat wajib, sholat sunat terkait dengan sebabnya di awal, sebabnya pertengahan, sebabnya di akhir. Kemudian sholat sunnah ini satu lagi berarti ya. Itu. Sholat wajib, wajib nggak usah dihitung lah. Sholat sunnah terkait dengan waktu, terkait dengan sebab di awal, sebab pertengahan, sebab di akhir, dan sholat sunnah mutlak. Yang tidak boleh di ba'da subuh dan tidak boleh di ba'da asar, setelah sholat asar, setelah sholat subuh, cuma dua ini. Cuma sunnah yang sebabnya di akhir dan sunnah mutlak. Yang lainnya boleh. Bapak-bapak sholat tahiyatul masjid ba'da sholat subuh boleh nggak? Boleh. Bapak di rumah sholat subuh terus datang ke masjid, boleh sholat tahiyatul masjid? Boleh. Bapak datang dari perjalanan kemudian melaksanakan sholat asar, terus kemudian keluar, masuk lagi mau sholat tahiyatul masjid, boleh nggak? Boleh. Syukril wudu boleh nggak? Boleh. Sholat qodok subuh di waktu asar, ba'da asar, itu masya Allah dia. Qodok subuh setelah asar, luar biasa itu, luar biasa, masya Allah. Pertanyaannya boleh nggak? Ya boleh. Kalau itu boleh dilaksanakan kapan saja. Ya nggak boleh cuma dua. Hajat nggak boleh. Istikharah nggak boleh. Sholat safar nggak boleh. Makanya kalau orang mau melakukan perjalanan setelah subuh, itu gimana caranya? Sholat qobliyah subuh, sholat safar, baru sholat subuh. Sholat safarnya sebelum sholat subuh. Nah pertanyaannya, kalau kita laksanakan setelah subuh, maksudnya sholat yang dilarang tadi, hukumnya apa? Hukumnya berdosa bagi yang tahu hukumnya. Dosa. Makruhnya namanya makruh tahrim, nggak boleh. Ada yang bilang makruh saja, makruh tanzih, tapi dalam mazhab disebutnya makruh tahrim. Tidak boleh. Jelas Bapak Ibu sekalian? Jadi sholat ba'diyah qobliyah subuh boleh dilaksanakan setelah sholat subuh? Boleh. Mau lihat kitabnya? Datang ke rumah, saya kasih lihat kitabnya. Kalau datang ke rumah, saya kasih lihat kitabnya. Saya nanti disebut sesat, itu ajaran sesat katanya. Sesat gimana? Astagfirullahaladzim. Itu ya perlunya ngaji gitu. Sebab ngaji yang biasanya yang suka ngomong itu tuh waktu ngaji tidur. Jadi untuk ngaji tidur pas ternyambung, dengarnya setengah. Iya, akhirnya gitu ngomongnya. Semua sholat tidak boleh setelah ba'da subuh dan ba'da asar. Mana ada cerita di pengajian Nur Hidayah itu. Ada pertanyaan melaksanakan sholat apa? Pokoknya ngerasain sholat ya, setelah sholat asar. Terus ada ngomong-ngomong di belakang tuh. Sholat apaan tuh? Emang boleh sholat apa? Kacau gitu ya. Jamaah aja gitu. Tengah hati tapi ngomong gitu. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedikit lagi Ustaz, sedikit lagi. فإذا فرغت من الركعتين فانوي الاعتكاف. Ketika kemudian sudah selesai, jadi ini niat i'tikaf itu nanti kita akan bahas. Tapi secara khusus nanti ada waktunya. Ini secara umum saja dulu. Ketika selesai melaksanakan 2 rakaat qobliyah subuh, maka niatlah niat i'tikaf. Berarti niat i'tikaf setelah sholat. Dalam hal ini Imam Ghazali kemudian mengingatkan kita bahwa niat i'tikaf boleh dilaksanakan meskipun kita sudah masuk ke dalam masjid. Jadi ingetin kita bahwa niat i'tikaf itu bukan hanya sebelum masuk ke masjid, tapi kalaupun sudah masuk ke dalam masjid itu tetap boleh niat i'tikaf. Bahkan sebagian dinadarkan, ya Allah saya bernadar niat i'tikaf di masjid ini selama saya ada di masjid. Boleh nggak niat i'tikaf di majelis? Nggak ada, niat i'tikaf cuma di masjid. Saya niat i'tikaf di majelis ini, nggak jadi i'tikaf Pak. Masih nggak ada pahala i'tikaf. Ya, kalau di masjid, di bawah itu ada masjid, masjid itu juga jadi dipakai untuk i'tikaf boleh. Dan jatuhnya dapat pahala i'tikaf. Berapa pahalanya? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan nanti berikutnya. Wad'u bima da'a Rasulullah, itu kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah.
Tapi yang tadi jelas Ibu? Jelas? Jangan ada yang setengah-setengah nih. Saya nggak mau nih ada yang tidur terus tadi bangun terus tiba-tiba bangun langsung bikin kesimpulan, jangan sampai salah. Nanti didengar lagi apa yang sudah disampaikan dari pembahasan pada. Jangan lupa Bapak sekalian, kalau nanti di dalam YouTube-nya misalnya ada yang berbeda pandangan gitu ya, jangan lupa kita lagi bahas madzhab Imam Syafi'i. Kalau yang berkomentar pakai madzhab yang lain, mangga saja. Itu pegang saja madzhab antum gitu. Madzhab yang dipegang silakan saja. Tapi yang sedang kita pegang adalah madzhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga Ustaz Hisham. Kita tutup dengan lirik dan zikir. Pengumuman untuk kegiatan pekan Ahad depan, insya Allah kita akan mengadakan maulid. Pakaiannya, dress code-nya, sekarang udah ada dress code gitu ya. Dress code-nya itu putih-putih, bagusnya putih-putih, dan itu yang paling sekalian sama guru kita Habib. Insya Allah yang mengisi adalah Habib Hanif, insya Allah. Jadi bapak-bapak yang ingin lebih dekat berarti datangnya lebih pagi. Nah, ibu-ibu pengen datang lebih maksudnya pengen duduk lebih dekat, jangan pakai tanda ibu-ibu, datang pagi-pagi. Hari kemarin sudah kasih tanda ini. Bahaya di sini. Gak boleh ada yang nempatin. Orangnya nggak datang. Dudukin tanda itu orangnya nggak datang, jangan ibu. Pokoknya kalau mau datang lebih itu, datangnya lebih pagi. Insya Allah, mudah-mudahan tenang, kemudian mudah-mudahan semuanya sehat dan afiat, dan kita masih diberi kesempatan sampai pada pekan yang akan datang. Insya Allah. Ya Allah. Ya Allah.